Baik, em, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Hendiawan dengan NIM 164251108 dari program studi Teknologi Sains Data Universitas Erlangga. Jadi pada kali ini saya akan membahas pembahasan soal UTS Fisika bagian esai. Jadi untuk esai ini part satu, nanti untuk yang ganda part 2. Untuk nomor satu, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Baik, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah seperti massa dan suhu. Besaran vektor memiliki nilai dan arah seperti gaya dan kecepatan. Perbedaan ini penting karena arah memenuhi hasil perhitungan. Misalnya, dua gaya searah akan bertambah, tetapi jika berlawanan arah bisa saling mengurangi bahkan menjadi nol. Yang kedua, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Kesalahan satuan memberi makna fisik pada suatu besaran sehingga dapat dipahami dengan benar. Tanpa satuan, angka tidak memiliki arti yang jelas. Kesalahan satuan dapat menyebabkan kesalahan besar dalam perhitungan. Oleh karena itu, pengguna satuan yang konsisten dapat eh, sekolahnya sangat penting dalam fisika. Yaitu apa? Perbedaan massa dan berat secara massa adalah ukuran jumlah materi dalam benda yang nilainya tetap dimanapun. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda sehingga bergantung pada percepatan gravitasi. Akibatnya berat benda dapat berbeda di tempat yang berbeda. Contohnya di bulan berat lebih kecil tetapi massanya tetap. Jadi nomor 4, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Setiap pengukuran mengandung ketidakpastian karena keterbatasan alat ukur. Selain itu, selama manusia dalam membaca skala juga berpengaruh. Faktor lingkungan seperti suhu juga dapat mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, hasil pengukuran selalu berupa pendekatan. Selain itu, nomor 5, apa makna itu dalam komponen vektor? Komponen vektor adalah cara memecah vektor ke arah tertentu, biasanya sumbu X dan Y. Hal ini mempermudah perhitungan. Dalam analisis gerak dengan komponen, kita dapat menghitung setiap arah secara terpisah. Contohnya, pada gerak parabola yang dianalisis secara horizontal dan vertikal. Dan nomor 6, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Jarak adalah total lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dengan arah tertentu. Perubahan ini penting dalam analisis gerak. Contohnya, seseorang mengelilingi lapangan memiliki jarak besar tetapi perpindahan nol. Selanjutnya, nomor 7, mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Perpindahan bisa bernilai nol jika posisi akhir sama dengan posisi awal. Hal ini bisa terjadi karena benda telah bergerak jauh. Perpindahan hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Oleh karena itu, lintasan tidak mempengaruhi nilai perpindahan. Selanjutnya, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Jadi perbedaannya, untuk kelajuan adalah besaran skala yang hanya menyatakan cepat lambatnya gerak. Kalau untuk kecepatan adalah besaran vektor yang juga memperhitungkan arah. Memperhitungkan ada dua benda bisa memiliki kelajuan yang sama tetapi kecepatan berbeda. Hal ini terjadi jika arah geraknya tidak sama. Lalu nomor 9, apa percepatan bernilai nol tapi benda tetap bergerak? Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jika percepatan nol, berarti kecepatan tidak berubah. Namun, benda tetap bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya, mobil menuju stabil di jalan yang lurus. Ini nomor 10, jelaskan makna negatif pada kecepatan. Tanda negatif pada kecepatan menunjukkan arah gerak berlawanan dengan acuan arah maaf. Tanda negatif pada kecepatan menunjukkan arah gerak berlawanan dengan acuan. Arah acuan biasanya ditentukan di awal.
Hal ini penting dalam analisis gerak dua arah tanpa tanda ini, arah gerak sulit dibedakan. Apa yang nomor 11, apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan memiliki kecepatan konstan dan percepatan nol. Artinya tidak ada perubahan kecepatan selama gerak berlangsung. Lintasan geraknya berupa garis lurus, contohnya benda bergerak dengan kecepatan tetap. Mengapa graf BLGLB berbentuk garis lurus? Grafik posisi grafik GLB grafik posisi terhadap waktu terbentuk garis lurus, hal ini terjadi karena perubahan posisi terjadi secara konstan. Semakin kemiringan grafik menunjukkan kecepatan, semakin curam garis semakin besar kecepatannya. Kemudian nomor 13, apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? GLB tidak memiliki percepatan sehingga kecepatan tetap. GLBB memiliki percepatan konstan sehingga kecepatan berubah. Perbedaan ini terlihat pada grafik. GLB garis lurus sedangkan GLBB berbentuk kurva. Selanjutnya nomor 14. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Pada gerak vertikal, gaya gravitasi selalu bekerja ke bawah. Gaya ini menyebabkan percepatan konstan pada benda. Semua benda jatuh dipengaruhi gaya ini. Selama tidak ada gaya lain, percepatan selalu sama. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Gerak parabola adalah gabungan gerak horizontal dan vertikal. Kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi. Gerak horizontal konstan, sedangkan gerak vertikal dipercepat gravitasi. Hal ini mempermudah analisis gerak. Ini nomor 14, apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Gaya dapat mengubah kecepatan atau gerak-gerak. Gaya juga bisa mengubah bentuk benda, tanpa gaya tidak ada perubahan gerak. Gitu. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak. Hal ini terjadi jika gaya-gaya yang bekerja seimbang. Resultan gaya menjadi nol, contohnya buku diam di meja karena gaya seimbang. Selanjutnya nomor 18, jelaskan hukum Newton secara konsep. Eh, jadi benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus. Hal ini terjadi jika tidak ada gaya total. Hukum ini disebut gaya hukum inersia, diperlukan gaya untuk mengubah keadaan benda. Selanjutnya nomor 19, apa makna dari inersia? Inersia adalah kecenderungan benda mempertahankan keadaan. Benda sulit berubah tanpa gaya. Semakin besar massa, semakin besar inersia. Ini menjelaskan benda berat lebih sulit digerakkan. Jelaskan, nomor 20, jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Percepatan sebanding dengan gaya yang bekerja. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Artinya, benda ringan lebih mudah dipercepat. Ini adalah dasar dari hukum dua Newton. Yang nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Setiap gaya memiliki pasangan aksi dan reaksi. Kedua gaya sama besar dan berlawanan arah. Hal ini terjadi karena interaksi dua benda. Contohnya saat berjalan dan kaki mendorong tanah. Yaitu nomor 22, apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Tujuan dari menggambar diagram benda bebas adalah untuk menunjukkan semua gaya pada benda. Hal ini mempermudah analisis gaya. Semua gaya digambarkan secara terpisah, dengan ini perhitungan menjadi lebih jelas. Yang nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dari permukaan yang bekerja tidak tegak lurus. Gaya normal adalah gaya reaksi dari permukaan yang bekerja tegak lurus terhadap benda yang bersentuhan. Gaya ini muncul karena adanya interaksi antara benda dan permukaan. Besarnya bisa berubah bergantung kondisi. Misalnya, bidang miring gaya normal lebih kecil dari berat benda. Tanpa gaya normal, benda akan menembus permukaan karena tidak ada gaya penahan. Nomor 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat kontra dua permukaan dan selalu berlawanan arah dengan gerak relatif. Gaya ini terjadi karena adanya kekasaran permukaan secara
mikro mikroskopis. Gerak gesekannya dapat bersifat statis atau kinetis tergantung kondisi benda. Contohnya gesekan membuat benda yang didorong akhirnya berhenti. Nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Pada bidang miring, gaya berat dapat terbagi menjadi dua komponen, yaitu sejajar dan tegak lurus. Komponen sejajar bidang menyebabkan benda bergerak turun. Semakin besar sudut, semakin miringnya, semakin besar komponen gaya yang mempercepat benda. Inilah sebabnya benda lebih mudah meluncur pada bidang yang lebih curam. Nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Gaya sentripetal adalah eh, gaya yang diperlukan untuk menjaga benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Arah gaya ini selalu menuju pusat lingkaran. Tanpa gaya sentripetal, benda akan bergerak lurus sesuai dengan hukum inersia. Contohnya, tali yang menahan batu saat diputar memberikan gaya sentripetal. Selanjutnya nomor 27, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya sentrifugal adalah gaya gaya semu yang dirasakan dalam kerangka acuan yang berputar. Gaya ini seolah-olah mendorong benda menjauhi pusat lingkaran. Namun secara fisika, gaya ini bukan gaya nyata dalam kerangka inersial. Contohnya, saat naik komedi putar, tubuh terasa terdorong keluar. Dan nomor 28, apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Pada gerak lurus, percepatan searah atau berlawanan dengan arah gerak, sedangkan pada gerak melingkar, percepatan selalu menuju pusat lintasan. Hal ini menyebabkan arah kecepatan lurus berubah meskipun besar kecepatannya bisa tetap. Oleh karena itu, benda tetap mengalami percepatan walau kelajuannya konstan. Nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya ketika menyebabkan perpindahan benda. Besarnya bergantung pada besar gaya, perpindahan, dan sudut antara keduanya. Jika gaya searah perpindahan, usaha maksimum maksimum terjadi. Contohnya, mendorong benda hingga berpindah menghasilkan usaha. Dan nomor 30, kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya? Usaha bernilai nol jika gaya tidak menyebabkan perpindahan searah gaya. Hal ini bisa terjadi jika benda tidak bergerak atau tegak lurus perpindahan. Misalnya, mendorong tembok yang tidak bergerak, walaupun ada gaya, tidak ada usaha yang dilakukan. Nomor 31, apa makna sudut dalam rumus usaha? Sudut dalam rumus usaha adalah menunjukkan hubungan antara arah gaya dan perpindahan. Hanya komponen yang gaya yang searah perpindahan yang melakukan usaha. Jika sudut 0 derajat usaha maksimum, sedangkan 90 derajat menghasilkan usaha 0, ini menjelaskan mengapa arah gaya sangat penting. Selanjutnya, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha yang dilakukan pada benda akan mengubah energi kinetiknya. Hubungan ini dikenal sebagai teorema usaha energi. Jika usaha positif, energi kinetik bertambah dan jika negatif berkurang. Contohnya, mempercepat mobil berarti menambah energi kinetiknya. Selanjutnya, apa yang dimaksud energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau keduk- kedudukannya. Dalam gravitasi, energi ini bergantung pada ketinggian terhadap permukaan. Semakin tinggi benda, semakin besar energi potensialnya. Energi ini dapat berubah menjadi energi kinetik saat benda jatuh. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan potensial. Eh, energi ini tetap jika hanya gaya konservatif bekerja seperti gravitasi. Tidak ada energi yang hilang, hanya berubah bentuk. Contohnya pada gerak jauh, eh, bebas tanpa gesekan. Lagi. Selanjutnya nomor 35, mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Energi hilang karena gesekan. Energi sebenarnya tidak hilang, tetapi berubah menjadi bentuk lain seperti panas atau bunyi. Gesekan ini menyebabkan energi mekanik berkurang. Eh, hal ini karena energi berubah menjadi energi internal. Contohnya gesekan pada rem kendaraan menghasilkan panas.
Ini jelaskan konsep pusat massa. Pusat massa adalah titik yang mewakili distribusi massa suatu benda atau sistem. Semua gerak benda dapat dianalisis dari titik ini. Hal ini mempermudah perhitungan dalam sistem kompleks. Contohnya, lintasan bola mengikuti gerak pusat massanya. Yang nomor 37, mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Sistem partikel dapat dianggap sebagai satu benda karena gaya internal antar partikel saling meniadakan. Yang mempengaruhi gaya sistem hanyalah gaya eksternal. Dengan cara ini, analisis menjadi lebih sederhana. Contohnya, gerak kumpulan benda dapat dilihat dari pusat masanya. Apa makna momentum secara SIS? Momentum adalah besaran yang menunjukkan kuantitas gerak benda. Nilainya bergantung pada massa dan kecepatannya. Semakin besar momentum, semakin sulit benda dihentikan. Konsep ini sangat penting dalam analisis tumbukan. Selanjutnya, nomor 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Benda bermassa lebih besar memiliki eh, momentum yang lebih besar jika bergerak. Akibatnya diperlukan gaya yang lebih besar atau waktu lebih lama untuk menghentikannya. Hal ini berkaitan dengan sifat inersia benda. Contohnya, truk lebih sulit berhenti dibandingkan sepeda. Ini nomor 40, jelaskan pengertian dari impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja. Impuls menunjukkan perubahan momentum yang terjadi. Semakin lama gaya bekerja, semakin besar efeknya. Contohnya, menangkap bola dengan menarik tangan ke belakang. Selanjutnya, nomor 41, apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Impuls sama dengan perubahan momentum benda. Hubungan ini menunjukkan bahwa gaya dalam waktu tertentu mengubah gerak benda. Semakin besar impuls, semakin besar perubahan kecepatannya. Ini sering digunakan dalam analisis tumbukan. Data 42, kapan momentum kekal? Momentum total suatu sistem tetap tetap jika tidak ada gaya eksternal. Sistem seperti ini disebut sistem tertutup prinsip tumbukan. Contohnya dua benda bertumbuhan di ruang tanpa gesekan. Selanjutnya nomor 43, mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Gaya internal dalam sistem selalu berpasangan dan berlawanan arah. Akibatnya, gaya-gaya tersebut saling meniadakan. Karena itu, gaya internal tidak mengubah momentum total, sistem hanya gaya eksternal yang dapat mengubahnya. Nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Pada tumbukan lenting sempurna, momentum dan energi kinetik keduanya tetap, tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Tumbukan ini bersifat ideal dan jarang terjadi sempurna di dunia nyata. Contohnya tumbukan bola biliar yang mendekati kondisi ini. Yuna 45. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Pada tumbukan tidak lenting, energi kinetik tidak sempurna dipertahankan. Sebagian energi berubah menjadi panas, bunyi, atau deformasi. Namun momentum tetap kekal. Contohnya tabrakan mobil yang menyebabkan kerusakan. Selanjutnya pada 46, lalu jelaskan pengertian keseimbangan statik. Keseimbangan statik adalah kondisi ketika benda tetap diam tanpa ada percepatan. Hal ini terjadi jika resultan gaya dan torsi sama dengan nol. Tidak ada gerak translasi maupun rotasi, contohnya meja yang diam di lantai. Selanjutnya nomor 47, mengapa benda diam belum tentu setimbang? eh Benda yang benda yang diam belum tentu berada dalam kesetimbangan. Bisa saja terdapat torsi yang belum menyebabkan gerak. Jika kondisi berubah, benda bisa mulai bergerak. Oleh karena itu, perlu perlu memeriksa gaya dan torsi secara keseluruhan. Nomor 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Kesetimbangan translasi terjadi jika jumlah semua gaya sama dengan nol. Artinya tidak ada percepatan linear, benda dapat tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ini merupakan syarat keseimbangan dalam arah lurus. Yang nomor 49, apa syarat kesetimbangan rotasi? Kesetimbangan rotasi terjadi jika jumlah semua torsi sama dengan nol. Artinya tidak ada percepatan sudut. Bendanya tidak akan berputar atau tetap berputar konstan. Ini penting dalam analisis benda yang bisa berotasi. Yang nomor 50, jelaskan makna torsi secara intuitif. Torsi adalah ukuran yang kemampuan gaya untuk memutar benda terhadap suatu titik besarnya bergantung pada gaya dan jarak dari titik putar, maaf. Semakin jauh titik gaya dari sumbu, semakin besar torsinya. Contohnya, membuka pintu lebih mudah eh, dari bagian ujungnya. Eh, Jadi sekian.
penjelasan penjelasan dari part satu soal esai konsep, eh, soal UTS, soal esai UTS fisika part satu. Untuk part 2 akan menjelaskan bagian PG. Eh, saya Muhammad Rayhan Indiawan dari Universitas Erlangga. Eh, Terima kasih.